Tanpa Narasi. Jadi kali ini aku akan mengajak sobat-sobat Tanpa Narasi untuk mendaki sebuah bukit yang ada di Desa Dewi Cika, Desa Wisata Cipta Karya, Kabupaten Bengkayang. Untuk mencapai suatu pendakian, kita akan menelusuri jalan setapak di mana saya akan mengajak menikmati suasana persawahan dan suasana pedesaan. Bukit yang kita akan jelajahi pada saat ini adalah Bukit Sepancong. Jadi sobat Tanpa Narasi, ikuti terus perjalanan kami. Sampailah di Sepadan. Dari lemah kurang 2 kilo. Kurang 30. Alam ya. Tadi belum ya? Harus sih. Oke sobat Tanpa Narasi, sekarang kita sampai di pos registrasi. Di pos registrasi ini dimana nanti kita diajak mendata oleh Prokdarwisnya dari Bukit Sepancong. Nanti kita akan membeli tiket sebelum kita mendaki bukit tersebut. Nah, tiket itu 1 orang dan 1 motornya itu hanya 10.000. Jadi kalau misalnya 1 motor 2 penumpang, berarti kita membayar 30.000. Dan di registrasi ini tidak hanya membeli tiket, tapi kita akan mendata pengunjung supaya untuk kenyamanan dan keamanan pendaki sepadan. Ayo. Dia belum sudah terima tantangan ini. Petualang. Instagram seperti ini. Sepadan Rio Park. Jadi ini baru permulaan kita untuk mencapai puncak Bukit Sepancong. Kita akan mengulik bagaimana pengelolaan wisata yang sudah berkembang selama 5 tahun ini bersama salah satu pengelola wisata Bukit Sepancong yang hari ini bersama Sobat Tanpa Narasi. Halo Bang, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, jadi kita dari Sobat Tanpa Narasi ingin tahu nih Bang, bagaimana sih sejauh mana pengelolaan wisata Bukit Sepancong yang terhitung sangat muda ya umurnya, Ya, baru 5 tahun. baru 5 tahun. Ya, bagaimana pengelolaannya Bang? Baik, Sepancong ini memang berusia baru 5 tahun. Awalnya dikenal masyarakat sebagai gunung atau Bukit Sepancong Spot 2. Kemudian setelah 1 tahun berkembang dikelola, pengelola mencari brand atau nama trennya, kemudian diubah menjadi Sepadang Hill. Nah, kemudian setelah itu Sepadang Hill pernah ikut nominasi API Award, sempat menjadi wisata terfavorit, kemudian setelah itu mengikuti lomba wisata Nusantara juga menjadi wisata terpopuler. Ini seperti ke sini. Keduanya di atas. Naikkan langkah, turun 3 langkah. Yang muka capek. Nah, sini aku baru pertama kali. Ya, gitu. Cukup ya.
Pakai ini ya. Oh, ini Oke. tanjakan sakit. Oke. Sobat Tanpa Narasi, telah tiba kita di pos kedua dan ini pos pertengahan untuk sampai ke puncak Bukit Sepancong. Dan kita berada di tanjakan sakit hati dan paling uniknya ada quotes yang sangat menarik. Lelah ku bawa naik, turun ku bawa rindu. Mana yang tamu yang belum. Ada pegangan. Ada. Tanjakan sakit hati. Cuman ini ya nih. Ada lagi. Cuman ini naik terus sampai hutan bambu yang atas, pegang lantai. Oke, Bang. Tolong, kaki saya sakit. Oke. Naik. Wah, ada moonnya. Sering ke bang? Sering naik kah? 2 kali udah lancar. Oh, Jadi sebelah sini naik pelangi, sebelah sana tuh. Itu masih satu pohon gitu. Oh, orang tuh nganter, jadi sebenarnya tuh banyak kan titipan kalau tradisional. Jadi si A buat nih. Kuat tenaganya nih, mudah-mudahan. Kita sudah dibantu oleh bambu. Masih juga. Dasar. Sobat Tanpa Narasi, kita sudah sampai di pos ketiga. Pos ketiga ini menandakan bahwa sekitar 10-15 menit kita akan sampai ke puncak utama Bukit Sepancong. Sepanjang perjalanan dari pos 2 hingga ke pos 3 itu akses jalannya itu sangat tajam. Makanya sekarang saya memegang sebuah bambu karena kita perlu bantuan ya. Tanjakan ini cukup sangat tinggi. Nah, sepanjang jalan juga kita dihangati dengan keindahan alam dan yang menjadi ciri khasnya adalah kita di sekitar kiri dan kanan melalui hutan-hutan bambu yang masih asri. Oke, Sobat Tanpa Narasi, saksikan terus perjalanan untuk mencapai puncak utama Bukit Sepancong. Let's go! Seru kah, Nin? Seru ya? Oke, Sobat Tanpa Narasi, seperti inilah trek perjalanan kita untuk mencapai Bukit Sepancong. Di atas nanti kita akan menyaksikan sebuah sunset yang sangat indah dan sangat cantik. Dan kita akan lanjut untuk memperlihatkan sunrise di pagi hari. Untuk mendapatkan hal itu, kita harus tetap semangat untuk mencapai sesuatu yang indah di puncak Bukit Sepancong. Kalau di ini kan banyak barang-barang di sana juga dari sini gitu. Iya. Kayak barter kalau zaman dulu lah. Kelihatan dong. Kamu Dapat naik view belakangnya kah, Bang? dapat, maka ngambil kamu sini.
Sobat Tanpa Narasi, akhirnya kita sampai di puncak utama yang kita incar dari bawah, dari pos 1 sampai ke pos terakhir ini ya, di puncak utama Bukit Sepancong yang ada di Desa Ciptakarya, Kabupaten Bengkayang. Nanti kita akan lanjutkan dengan menikmati suasana alam dan kita akan melakukan kegiatan seperti camping, makan malam bersama, dan tentunya bakal seru-seruan bersama Sobat Tanpa Narasi. Oke Sobat Tanpa Narasi, tetap setia, ikuti terus kegiatan seru kita. Let's go! Halo Sobat Tanpa Narasi, sekarang kita sudah sampai di puncaknya Bukit Sepancong dan kita sudah melihat golden senjanya di puncak utama ini. Nah, terlihat tadi sudah mulai persiapan pendirian tenda untuk menyambut malam dingin yang ada di Bukit Sepancong. Tapi ada hal yang menarik, kita akan bertanya dengan wisatawan secara langsung yang mendaki bukit ini. Kita akan tanya bagaimana keseruan mereka dan berapa jam sih untuk sampai ke puncak ini. Ayo. Halo Adek, halo Bang, halo Kak. Nah ini adalah wisatawan Bukit Sepancong yang satu keluarga ya, ayah, ibu, dan anaknya. Nah ini semangat yang luar biasa. Kita akan tanya adiknya. Dedek, ini pertama kali naik ke, sorry, nggak apa. Ini pertama kali naik ke Bukit Sepancong? Iya. Dedek gimana kesannya di sini? Apakah menyenangkan? Iya. Sangat menyenangkan. Iya. Oh sebelumnya adek udah sering itu naik ke bukit? Iya. Diajak siapa? Mama. Diajak mama. Lihat tantenya. Diajak mama. Jadi tadi ibu sama adiknya gimana sih perasaannya? Selalu menyenangkan gitu? Selalu menyenangkan dan kirain kan bakalan capek gitu kan. Iya. Ternyata dia yang lebih semangat, kita yang capek gitu. Memang ya. Jiwa dan semangat anak-anak tuh Iya. kadang susah diadu ya, Iya, Kak. kita yang capek ngikutinnya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kakak ini asalnya dari mana sih, Kak? Pontianak. Dari Pontianak. Jauh-jauh dari Pontianak ke Bengkayang untuk naik Bukit Sepancong. Oke. Terima kasih, Kak. Selamat menikmati wisata yang ada di Bukit Sepancong. Iya, Semangat. Dadah, Dek. Oke, Bang. Ini dari mana?
Asalnya dari Sambas. Nih semua kawan-kawannya ini dari Sambas. Iya, dari Sambas. Satu rombongan dari Sambas. Iya. Memang ada tujuan selain ya untuk liburan kan? Apakah memang direncanakan karena ada acara yang misalnya perpisahan kah atau apa gitu? Jadi untuk kami liburan ini untuk apa ya? Liburan setelah UAS lah. Oh, healing. Healing. Nah, healingnya Gen Z setelah ujian akhir semester. Oh, ini kuliah di mana, Bang? Kuliahnya di Politeknik Negeri Sambas. Oh, berarti asalnya memang dari Sambas. Oke, tadi sepanjang perjalanan nih, kan dari Kabupaten Sambas ya? Iya. Dari Sambas ke Bengkayang itu berapa jam? Kalau dari Sambas ke Bengkayang itu kurang lebih 4 jam. 4 jam. Terus kita sampai di awal perjalanan di Kabupaten Bengkayang kan? Iya. Terus naik dari awal sampai ke puncak utama ini tadi teman-teman perlu waktu berapa jam, Bang? Kalau dari puncak dari posko sampai ke puncak itu kurang lebih 2 jaman. 2 jaman. Jadi untuk semua timnya 2 jaman ya. Ya. Gimana nih kesannya, Bang, untuk sudah sampai ke puncak? Gimana kesan? Kesannya sangat menyenangkan lah karena kan di sini kita juga ramai kan. Ramai. Ya. Bisa dapat teman baru juga. Teman baru. Iya. Atau Abang di sini bawa ceweknya, Bang? Enggak ada, Kak. Oh, enggak ada. Masa. Oke. Bang, selamat menikmati suasana yang sangat indah ya di Siap. Bukit Sepancong. Have fun untuk teman-teman semuanya. Ya. Oke. Halo Sobat Tanpa Narasi, jadi ini adalah keadaan dan suasana kita di atas puncak Bukit Sepancong. Setelah seharian kita mendaki kurang lebih 1 sampai 3 jam perjalanan, jadi suasana di sini sangat sejuk dan dingin ya. Jadi untuk sekarang Sobat Tanpa Narasi, kita akan beristirahat karena besok pagi kita akan menyambut sunrise yang begitu cantik. Nah, oke Sobat Tanpa Narasi, kita akan beristirahat. Cerah harimu secerah awan jingga yang dapat kita saksikan di belakang saya. Selamat pagi Sobat Tanpa Narasi. Sekarang kita berada di puncak Bukit Sepancong yang disambut dengan suasana kesejukan dan keramahan alam yang sangat lestari. Dan ini suasana pagi, kita disambut dengan rasa sejuk dan sinar matahari yang mulai muncul di puncak Bukit Sepancong. Selamat pagi Bang. Pagi. Jadi ini Bang ingin bertanya dari pihak pengelola bagaimana konsistensinya dalam mengelola Bukit Sepancong ini? Baik, sementara untuk pengelola kita masih konsisten di pengelolaan Sepadang Hill atau Bukit Sepancong ini karena pengunjung
sering berdatangan di hari-hari libur dan di hari Sabtu dan Minggu. Untuk pengelolaan sendiri kita masih mengelola dari masyarakat dan bekerja sama dengan desa. Sementara fasilitas yang di puncak memang kita lihat belum direnovasi karena penggunaan anggaran dana desa itu tidak boleh ditimpa bangunannya. Untuk itu kita bersama desa menunggu penghapusan asetnya baru bisa dibangun. Rencananya untuk pembangunan fasilitas di puncak ini tahun depan 2026. Untuk Sepadang Hill sendiri yang merupakan salah satu unit usaha di Desa Cipta Karya yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, itu kita sudah membuat rancangan juga untuk pengembangan ke depannya. Karena Sepadang Hill sejauh ini dari tahun 2020 beroperasi, Sepadang Hill sudah memberikan juga pendapatan asli desa untuk Desa Cipta Karya. Jadi target kita ke depan akan kita kembangkan lewat pembangunan dana desa. Halo Sobat Tanpa Narasi, setelah kita menikmati kesejukan di malam hari di puncak Bukit Sepancong, akhirnya kita akan kembali. Nah, hal perjalanan yang dapat kita petik dari Sobat Tanpa Narasi ini setelah mengikuti perjalanan cukup panjang, bagaimana dilihat dari pengunjung saat menikmati kebersamaan yang utama, kemudian menikmati keindahan lestarinya Bukit Sepancong ini. Ya, kalau dilihat dari akses perjalanannya dari awal, dari bawah hingga ke puncak itu perjalanannya sangat menantang dan dapat menguras tenaga yang cukup banyak. Tapi beginilah ketika sebuah hobi menjadi sesuatu kesenangan, apapun rintangan dan tantangan di depan dapat kita hadapi. Kita juga berharap supaya wisata ini tetap dilestarikan, tetap menjaga kebersihan, dan dapat menjadi suatu eksotik dari Kabupaten Bengkayang sehingga dapat menarik wisatawan, baik di wisatawan di Kabupaten Bengkayang, nasional maupun internasional. Oke Sobat Tanpa Narasi, saatnya kita akan turun kembali.